Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhwan wal akhawat, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Sadaqallahul aliyyul azim. Kira-kira artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu agar melaksanakan sholat, juga berpesan supaya bersabar di dalamnya, dan bahwa kami tidak mengharap rizki kepada kalian. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberi rizki kepadamu, dan akhir kesudahan yang baik itu adalah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat saya termotivasi tema tentang keluarga ini karena memang dari awal, sejak adanya Husainiyah ini, dengan tujuan salah satunya menghimpun kita semua para pecinta Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, dan juga membangun kebudayaan Islami di dalam keluarga kita, agar keluarga kita menjadi keluarga yang Islami, keluarga yang salehah, keluarga yang meneladani keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang cinta kepada Ahlul Bait Nabi, taat kepada mereka, dan meneladani kepada mereka. Itu merupakan kewajiban bagi kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi kita semua bahwa terbentuknya, terwujudnya masyarakat yang baik itu bahwa masyarakat terdiri dari sejumlah keluarga, dan keluarga itu adalah ya keluarga kita, keluarga ikhwan, keluarganya masing-masing kita, yang terdiri dari kepala rumah tangga, terdiri dari ibu rumah tangga, dan terdiri dari anak-anak kita. Islam menekankan agar seseorang itu berkeluarga apabila telah tiba waktunya patut untuk berkeluarga. Terkadang orang menunda pernikahan
menunda bina rumah tangga itu alasan ekonomi. Mau dimakan apa istrinya kalau berkeluarga, anak-anaknya kalau punya anak nanti. Tetapi kalau memang kita percaya kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imamikum. Ayat ini menyerukan agar kita menikah, membina rumah tangga, kemudian iyakunu fuqara'a yughnihumullah min fadlih. Kalau kalian dalam keadaan fakir, membutuhkan, tidak mampu, maka Allah mampukan. Allah mampukan, Allah berikan karunia kepada orang yang berkeluarga. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha luas, Maha mengetahui, Maha meliputi. Dan juga di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ma buniya bina'un fil Islam ahabbu ilallahi ta'ala minat tazwij. Keluarga, pernikahan itu ibarat sebuah bangunan, dan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi tidak ada bangunan yang lebih disukai daripada pernikahan. Kita semua sudah menikah, alhamdulillah, berarti punya bangunan. Pak Zain punya bangunan yang terdiri dari suami istri, kemudian melahirkan anak-anak. Pak Hasan, Pak Rohman juga pernah berumah tangga, Pak Santo, Pak Haji juga, Pak Ali, Habib, Pak Aziz, semuanya punya bangunan sendiri-sendiri. Dan ini sudah dinyatakan oleh Rasulullah, tidak ada bangunan yang lebih disukai oleh Allah daripada pernikahan. Kita punya bangunan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu motivasi. Kemudian manfaat dari pernikahan itu, di antaranya banyak manfaat, yaitu saya sebutkan di antaranya saja, membentengi pasangan satu dengan yang lain, bahwa suami menjadi benteng bagi suaminya dan istrinya menjadi benteng bagi suami. Benteng yang melindungi dari apa? Banyak hal. Melindungi dari perbuatan dosa, berbuat maksiat. Ketika para suami ini mau bermaksiat, dihalangi sama istrinya. Istrinya harus menghalanginya. Begitu juga para istri ketika hendak berbuat hal yang melanggar menurut Islam, maka suami harus melarangnya. Suami harus membentenginya. Ya, saling melindungi itu salah satu manfaat pernikahan. Pak Rohman mudah-mudahan cepat menikah. Juga manfaat lainnya membantu kesucian, kehormatan. Dalam bahasa Arabnya iffah. Iffah itu kehormatan, kesucian. Nah, sama seperti tadi. Jadi kehormatan diri itu terbantukan, terdukung dengan pernikahan ini. Dan juga manfaat lainnya juga dengan berkeluarga, dengan pernikahan ini lahirlah keharmonisan. Keharmonisan itu berarti dua atau lebih pihak
yang beda satu dengan yang lain, tetapi berjalan bersama, harmonis, seimbang. Ya, seperti ibarat bangunan rumah ini, nggak semuanya rumah ini adalah pondasi, nggak semuanya rumah ini adalah dinding, tiang, atap, nggak semuanya seperti itu. Masing-masing ada pondasinya, ada dindingnya, ada. Nah, itu menjadi seimbang, harmonis. Ya, satu dengan yang lain, bersinergi. Suami istri harus bersinergi satu dengan yang lain. Bersinergi itu berarti potensi yang beda, tenaga dan pikiran yang beda, bekerja sama. Nah, itulah artinya manfaat dari berkeluarga. Lalu Islam memberikan kiat-kiat untuk membangun rumah tangga yang sukses di dunia dan juga di akhirat. Ya, keluarga atau pernikahan itu, membina rumah tangga itu supaya langgeng, supaya berdiri dengan kokoh, ya. Itu ada kiat-kiatnya, ada tipsnya menurut Islam. Saya sebutkan diantaranya yang terpenting, yaitu al-mawaddah. Mawaddah itu cinta. Beda al-mahabbah dengan al-mawaddah. Beda Pak Hasan. Walaupun sama-sama cinta artinya. Kalau mahabbah itu cintanya bisa saja sebatas ucapan, aku cinta padamu. Bisa sebatas perasaan hati. Tetapi wujudnya nggak ada, wujud nyatanya nggak ada. Ya, bisa jadi hanya sebuah perasaan, tapi mengekspresikan cintanya dalam wujud, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk kesetiaan yang nyata, itu belum terwujud, belum nampak. Ya, tetapi kalau mawaddah ini selain perasaannya juga cinta, karena itu dia tulus dalam berbuat, membantu melayani pasangannya itu dengan sikap yang nyata. Ya, dalam bahasa Arabnya itu al-hubbul amali. Amal, cinta yang bersifat perbuatan. Jadi kadang-kadang suami atau istri tidak pernah mengucapkan kata cinta, tetapi perbuatannya yang mengatakan itu. Ya, sikapnya yang mengatakan itu. Ketaatan suami yang mengatakan itu kepada istrinya. Sebaliknya, ketaatan istri yang mengatakan kepada suaminya dengan perbuatan, dengan sikapnya, ya. Ya, termasuk merayu itu tidak harus dengan puisi, tetapi belikan kue, belikan duit. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Ini ada satu riwayat menarik. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innali zaujah. Aku punya istri. Ida dakhaltu talaqatni. Kalau aku datang, dia menyambutku. Wa idza kharajtu syai'atni. Kalau aku keluar dari rumah diantar. Ada kayak gitu. Wa idza ra'atni mahmuman qalat ma yahummuka.
Kalau istri melihat suaminya murung nih, sedih. Istrinya nanya, nggak diem aja. Apa yang membuatmu murung, Mas? Apa yang membuatmu sedih? In kunta tahtammu lirizqika faqad takaffala bihi ghairuk. Artinya si istri ngomong ke suaminya, kalau masalahnya yang kau pikirkan adalah masalah rezeki, maka sudah ada yang menanggung rezeki buatmu. Udah minta mulu tanggung. Ya. Wa in kunta tahtammu bi amri akhiratika. Kalau suami murung, kalau kamu murung, Bang, Mas, karena masalah akhirat nih. Fazadakallahu hamman. Semoga Allah menambah kemurunganmu karena itu. Jadi kalau murung karena dosanya, karena kesalahannya kepada istrinya, dia merasa bersalah. Murung dia, salah sama anaknya, dia sedih. Istrinya menjawab, ngomong, semoga Allah tambah kemurunganmu, kesedihanmu karena urusan akhiratmu. Tapi kalau masalah rizki, ada yang sudah menjamin, ada yang menjamin masalah rezekimu. Lalu itu kan Rasulullah mendengarkan. Rasulullah bersabda, basyirha bil jannah. Wahai sahabat, sampaikan kabar gembira kepada istrimu akan surga baginya. Jadi kalau istri, ini bukan cuma istri aja. Jadi kalau istri suami datang disambut, pergi diantar. Kalau lagi murung ditanya masalah apa, maka kata Rasulullah, beri kabar gembira kepadanya bahwa dia akan menjadi ahli surga. Wa qul laha, katakan, sampaikan kepadanya, innaki amilatun min ummalillah. Sesungguhnya kamu adalah seorang yang mengabdi, seorang pengabdi, wanita pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengabdi kepada suami sama halnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mengabdi kepada istri juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaki itu kalau laka untuk laki-laki. Tapi kalau walaki, dan bagimu wahai perempuan, wahai istri, fi kulli yaumin ajru sab'ina syahidan. Artinya istri yang mengabdi kepada suaminya, maka pahalanya setiap hari itu sama dengan pahalanya 70 orang mati syahid. Ya. Jadi yang pertama itu mawaddah. Itu sahabat tadi menceritakan tentang mawaddahnya seorang istri kepada suami. Dan juga tentunya mawaddahnya seorang suami kepada istrinya. Yang kedua rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Jadi suami istri harus saling cinta dan menyayangi anak-anaknya. Jadi kita harus sayang sama pasangan dan juga anak-anak kita.
Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan. Jadi kalau pasangan yang satu bersikap keras, bersikap radikal, suami radikal sama istrinya, atau sebaliknya, itu nanti lari pasangannya, menjauh. Ya, karena itu, tapi kalau sayang, ya, sayang Zen, ada rasa sayang, ya, itu semakin pilar keluarga, bangunan keluarga yang dibina itu menjadi kuat. Kemudian yang ketiga ta'awun. Ta'awun itu saling membantu. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Imam Ali, bahwa Imam Ali itu kadang ya membantu urusan rumah tangga Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, nyapu, Imam Ali nyapu rumah, dan juga jaga anak-anak. Kalau mungkin Sayyidah Fatimah lagi masak, Imam Hasan atau Imam Husain yang masih kecil dijaga oleh Imam Ali, dirawat oleh Imam Ali, seperti itu. Jadi saling bantu ya. Kemudian yang keempat musabarah. Musabarah itu sabar, tapi bukan sabar biasa, ekstra sabar. Musabarah itu artinya kesabaran yang tinggi. Itu ya kemungkinan salah satu faktor, naudzubillahi min dzalik, perpisahan suami istri itu salah satu faktornya enggak ada yang sabar satu dengan yang lain. Karena itu kesabaran itu, ini sampai dicontohkan gini dalam sebuah riwayat, man sabara ala su'i khulqi imraatihi a'tahu Allahu minal ajri ma a'ta Ayyub alaihi salam ala balaihi. Suami yang sabar kepada istrinya yang kadang-kadang nggak sopan, kadang-kadang kurang berakhlak, sabar tapi ya, suaminya kesabarannya tinggi, maka pahalanya itu seperti yang diterima oleh Nabi Ayub yang sabar atas balanya. Nabi Ayub kan nabi yang sangat sabar atas ujian umatnya, sampai meninggalkan umatnya dan dimakan ikan paus, lalu dilepeh lagi sama ikan paus, kembali kepada kaumnya lagi. Lalu sebaliknya, waman sabarat ala su'i khuluqi zaujiha a'tahu Allah misla sawabi Asyah binti Muzahim. Kalau istri sabar atas kurang akhlaknya suami, ya, suami entah akhlaknya galil adab, akhlaknya benar-benar tidak baik, sehingga tapi istrinya sabar. Nah, kesabaran ini kesabaran istrinya ini pahalanya seperti pahala yang diterima oleh Asyah binti Muzahim. Asyah itu siapa? Istrinya Fir'aun. Sabar yang diceburkan ke api kan, ya, hukumannya oleh Fir'aun. Ya, itu semua adalah petunjuk-petunjuk Islam di dalam Al-Quran dan riwayat dalam sunnah, agar kita di dunia dan di akhirat menjadi sukses, selamat. Kalau di dunia, alhamdulillah, kita kesuksesan itu bertahap. Kesuksesan ketika punya anak, kita bersama sukses.
punya mantu sukses, punya rumah sukses, dan kesuksesan ini tidak hanya materi saja, tetapi juga spiritual. Kalau suami istri sholat, alhamdulillah. Anaknya sholat, bahkan tidak perlu disuruh, sholat sendiri. Sukses itu orang tua. Dari segi spiritual. Kalau dari segi akhlak, punya anak jujur. Punya anak amanat. Sopan sama orang lain. Itu berarti udah sukses dia. Ya. Nah, gimana? Ada satu soal terakhir. Bagaimana dengan keluarga syahid? Apakah suaminya syahid? Apakah keluarganya sukses? Sukses. Bahwa suaminya jelas sukses. Ya. Dan kesuksesan suaminya itu membawa berkah kepada keluarganya, berkesan yang sangat dalam, apalagi pengaruhnya buat anak. Dan kalau di Iran merupakan kebanggaan itu, bahwa suaminya syahid dan anaknya sepanjang hidupnya akan mengenang ayahnya dan bangga ya bahwa ayahnya syahid dalam membela kehormatan, membela Islam, membela tanah air dan seterusnya. Nah, itu artinya di akhirat udah sukses suaminya. Dan suaminya nih kenapa sukses di akhirat? Karena setiap syahid itu bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia sayangi. Istrinya nanti akan diberi syafaat, anak-anaknya akan diberi syafaat. Kalau kita cinta kepada rahbar, insya Allah mudah-mudahan Ayatullah Imam Ali Khamenei, apalagi kita menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau insya Allah, dan syafaat Abu Abdillah Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiqul hidayah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad